Selamat sore, kali ini kita memasuki bahan kajian baru, yaitu tentang saluran terbuka. Jadi ini akan kita pelajari pada 2 minggu pertemuan, di minggu ke-13 dan minggu ke-14, tapi nanti ketika misal belum selesai ya kita kondisional aja, kita akan pelajari ini di pertemuan 15 juga ya. Dan bahan kajian ini subnya itu ada 3, diantaranya aliran saluran terbuka. Jadi ini pendahuluan nanti ya tentang saluran terbuka. Terus ini yang kedua ada distribusi kecepatan, dan yang ketiga distribusi tekanan. Pertama-tama kita pahami dulu aliran saluran terbuka. Aliran saluran terbuka itu yang seperti apa? Udah sering saya singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini aliran saluran terbuka dijelaskan mempunyai permukaan bebas yang disebut open channel flow. Jadi dia ini permukaannya bebas, tidak tertekan ya. Kalau di dalam sistem saluran tertutup yang menggunakan pipa, dia kan tertekan. Nah, tapi kalau ini dia bebas gitu ya, karena dia tidak antara volume air atau volume fluidanya dengan volume tempat fluida itu dia ada jarak gitu. Nggak penuh si wadahnya itu, wadah salurannya itu nggak penuh dengan fluida, tapi masih ada celah gitu. Terus, nah bedanya kalau di saluran tertutup, di pipa kemarin, untuk tekanan, dia memiliki tekanan sendiri. Jadi dia bertekanan, di dalam pipa itu dia bertekanan. Dan tekanannya lebih besar daripada tekanan atmosfer gitu ya. Kalau di dalam saluran terbuka ini, dia tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Masih ingat kan di yang saluran tertutup kemarin tuh dipengaruhi apa aja? Ini kan saluran tertutup ya. Saluran tertutup tuh dipengaruhi oleh tekanan di dalam pipa yang dinamakan P, terus apalagi tekanan hidrostatis, ρGH, terus apalagi kecepatan ya, kecepatan setengah mv kuadrat, massa kali kecepatan kuadrat gitu kan. Terus kalau yang di dalam saluran terbuka ini dia hanya dipengaruhi oleh, bukan hanya ya, tetap dipengaruhi oleh ini dan ini, tapi untuk P-nya itu bukan P pipa, melainkan P atmosfer, P udara. Nah, saluran terbuka kan misalnya seperti ini ya, saluran terbuka. P-nya itu dia dapat pengaruh dari P atmosfer aja, P udara. Gitu. Selanjutnya, saluran zat cair yang mengalir pada saluran terbuka mempunyai bidang kontak hanya pada dinding dan dasar saluran. Ini ya maksudnya ya. Jadi fluida ini dia hanya terpengaruh oleh dinding dan dasar. Yang atas kan dia tidak terpengaruh, yang atas beda sama pipa. Ini atas kena, bawah kena, dinding pun juga kena. Jadi tahu bedanya ya. Nah, terus saluran alamiah dan buatan. Jadi saluran terbuka ini dia saluran terbuka itu ada karena sifat alamiah dari bumi itu sendiri atau dari buatan manusia. Nah, contohnya kalau kayak ada hujan gitu ya. Air hujan tuh dia akan mengalir kan. Jadi kalau dari tanah permukaan tinggi ke tanah permukaan rendah, itu kalau misalnya hujan turun, dia akan ngalir. Dia akan mencari, kalau sampai di tanah, dia akan mencari batas yang rendah gitu kan. Kan air mengalir dari tinggi ke rendah. Jadi dia pasti nyari yang paling rendah untuk mengalir. Nah, nanti ketika setiap air itu lewatnya di situ terus ya, karena yang rendah kan di situ terus ya, nanti lama-lama dia akan menjadi saluran terbuka. Jadi yang awalnya dia kecil
karena baru muncul, karena baru kena hujan, nanti lama-lama dia menjadi besar gitu. Itulah yang kalian lihat sungai gitu ya, sungai alamiah itu. Nah, dia karena ada air hujan yang lewat terus. Ya. Itu namanya terjadi saluran terbuka yang terjadi karena proses alamiah. Nah, kalau buatan ini dia sengaja dibuat saluran gitu ya sebagai tabungan air hujan, kayak contohnya saluran drainase gitu ya. Dan ini untuk saluran ini bisa tanpa lapisan, jadi dia memang dari tanah gitu ya. Kalau alamiah itu biasanya dia galian tanah, bukan galian ya. Kalau alamiah itu ya berarti memang penampangnya itu tanah, dan tanpa lapisan penahan tuh, tanpa kayak di semen gitu ya. Bedanya kalau saluran buatan dia biasanya yang di semen gitu ya, di beton, terus dipasang batu-batuan gitu, itu yang buatan biasanya. Tapi kalau alamiah dia biasanya ya tanah biasa gitu. Nah, terus bentuk salurannya itu bisa bentuk persegi, bisa bentuk segitiga, bisa bentuk trapesium gitu ya. Kalau ini bentuknya apa nih? Ini trapesium ya. Nah, terus kalau persegi berarti ya gini. Ya. Terus segitiga berarti gini salurannya. Trapesium ini lingkaran ya gini gitu ya salurannya. Saluran buatan, nah ini yang tadi biasanya dibuat oleh manusia, contohnya itu ada saluran irigasi, kanal, saluran pelimpah, selokan, gorong-gorong, dan lain sebagainya. Umumnya memiliki geometri saluran yang tetap. Dia tidak menyempit dan tidak melebar. Jadi kan kalau misalnya saluran buatan itu dia kan di semen, di beton, sehingga penampangnya itu dia nggak akan menyempit, nggak akan melebar. Menyempit dan melebar ini kan, menyempit itu karena adanya apa? Menyempit karena adanya biasanya sedimen masuk gitu ya, longsor, ini tanahnya longsor dan masuk gitu ya, jadi mengendap di dalam saluran. Nah, ini menyebabkan penyempitan si salurannya. Kalau saluran buatan dia tidak terjadi itu. Karena ini udah di semen, nggak mungkin dia longsor tanahnya. Itu kalau buatan. Nah, ini ya, karena dia dibangun beton, semen, besi, jadi nggak mungkin longsor. Terus intinya nggak mungkin ada endapan gitu lah ya. Lalu memiliki kekasaran yang dapat ditentukan. Jadi kalau kalian mau bikin saluran, misal kita mau salurannya itu jangan kayak nih contoh banjir yang di Jakarta. Itu kan katanya Pak Anies itu karena dibuat salurannya itu licin. Makanya salurannya dari hulu ke hilir itu cepet, arusnya itu cepet. Nah, untuk memperlambat itu Pak Anies kasih saran jangan kayak gitu bikin saluran itu kita pakai buat yang hijau-hijau, ditanami tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi pas masuk dia kekasarannya itu kan semakin banyak, semakin besar nilai kekasarannya. Nah, kalau nilai kekasarannya semakin besar kan ada tumbuhan nih. Tumbuhan kan kekasarannya berarti besar ya kan. Kalau kekasaran besar berarti kecepatannya akan semakin lambat. Jadi dari hulu ke hilir perjalanannya itu panjang. Jadi di hilir itu nggak langsung banjir gitu. Dulu kan ada argumen seperti itu ya. Terus nah ini analisis saluran yang telah ditentukan memberikan hasil yang relatif akurat karena tidak ada pengaruh dari luar tadi, kayak erosi nggak akan terjadi kan, pengendapan nggak akan terjadi, jadi lebih akurat. Untuk saluran yang alamiah, dia geometri saluran, geometri itu yang tadi dasarnya ini sama dinding-dindingnya itu namanya geometri. Geometri saluran tidak teratur. Jadi misal ini saluran terbuka,
ya. Kalau yang saluran alami ini dia kayak gini bentuknya, bisa kayak gini, ya kan? Dia tanah. Jadi ya gitulah ya, bisa dibayangkan ya. Terus material saluran bervariasi. Materialnya bervariasi tergantung dari sedimen yang masuk, tergantung dari tipe tanah ya, tipe tanahnya, terus faktor-faktor luar yang mempengaruhi tadi ya, misal terjadi erosi kan berarti material salurannya akan berubah gitu. Terus kekasarannya berubah-ubah, kekasaran juga kan tergantung dari faktor luar yang masuk, misalnya dia terjadi erosinya itu tanah, ya berarti kekasarannya sesuai dengan tanah. Kalau ternyata ada erosi terus kerikil batuan gitu masuk, ya berarti kekasarannya setara dengan batuan gitu. Nah, lebih sulit memperoleh hasil akurat, jadi kebalikannya, dia susah ditentukan, susah dianalisis. Mau tahu debitnya gimana tuh ngitung debitnya kalau dari geometri seperti ini. Nah, kalau kayak gini, debitnya kan gampang aja, volume per waktu gitu ya, atau luas penampang kali kecepatan gitu kan, kalau yang kayak gini. Nah, kalau kayak gini, gimana nih luas penampangnya? Ini luas penampangnya gampang hitungnya, trapesium. Ya, trapesium kan jumlah dua sisi sejajar bagi 2 kali tinggi kan. Nah, terus kebalikannya di sini dia bisa terjadi erosi tadi, jadi kita harus membatasi nih kalau mau menghitung alirannya atau mengolah data yang di dalam sini, kita harus membatasi permasalahan. Kita asumsikan dia ini tidak pernah terjadi erosi gitu. Sebelumnya segini, seterusnya juga segini gitu kan. Jadi perlu ada pembatasan ketika kita akan menghitung aliran yang ada di fluida ini. Oke, selanjutnya kita masuk di distribusi kecepatan. Jadi kecepatan ini dipengaruhi oleh apa sih? Kecepatan ini dipengaruhi oleh luas penampangnya ini sebenarnya. Karena di sini dijelaskan hal ini disebabkan karena adanya tegangan geser pada dasar dan dinding saluran. Dasar sama dinding gitu ya. Nah, jadi tergantung dari si luas penampangnya sendiri. Dari bentuk si penampangnya itu sendiri, ada yang segitiga, ada yang trapesium, ada yang setengah lingkaran gitu. Selain itu, kecepatan juga dikarenakan adanya keberadaan permukaan bebas. Jadi di atasnya ini yang mempengaruhi kecepatan tuh tergantung juga dari si tekanan pada permukaan bebasnya. Nah, distribusi kecepatan karena adanya permukaan bebas itu didegradasikan seperti ini. Jadi ini awalnya, ini paling atas ya, ini ada tekanan dari atmosfer kan. Nanti dia akan mempengaruhi kecepatan fluidanya. Yang semula segini menjadi segini, dan semakin lama semakin turun. Si kecepatan ini semakin lama semakin turun. Turunnya kenapa? Turunnya ini karena semakin dalam, artinya kan dia udah terkena oleh dindingnya ini semakin banyak ya. Dindingnya ini semakin banyak terkena gesekan sama fluidanya, sehingga karena gesekan itu dia kecepatannya menjadi turun, ya kan? Di sini dia turun semakin dalam. Sekarang kita mau tahu nih geometri saluran penampangnya. Tadi kan udah tahu bentuk-bentuknya. Nah, kalian harus tahu dulu nih faktor-faktor yang mempengaruhi di bentuk penampang itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ada kedalaman aliran yang biasa dilambangkan dengan H. Nah, itu kedalaman aliran atau H ini dia definisinya adalah jarak vertikal titik terendah pada suatu penampang saluran sampai
permukaan bebas gitu. Jadi kalau ada tadi salurannya seperti ini, maka yang terendah titiknya ya ini. Terus misal alirannya segini, nah berarti puncaknya ya di sini, gitu ya. Ini terendah sampai permukaan bebas. Itu yang dinamakan H. Nih, di sini kedalaman H-nya. Terus lebar puncak B. B adalah lebar penampang saluran pada permukaan bebas. Berarti yang ini ya lebarnya ya. Ini B. Terus luas basah atau lambangnya A adalah luas penampang melintang aliran yang tegak lurus arah aliran. Nanti A ini bisa dicari dengan rumus yang sudah ada ya. Nanti beda-beda tiap bentuk geometri itu. Tiap bentuk penampang beda, dia A-nya rumusnya beda. Terus keliling basah juga sama, nanti tiap geometri beda juga. Nah, jari-jari hidrolik ini dia rasio luas basah dengan keliling basah. Jadi rumusnya R ini adalah A per P. Ya, saya tulis ya. R ini sama dengan A per P. Terus yang D, kedalaman hidraulik, ini adalah rasio luas basah dengan lebar puncak. Berarti luas basah itu A per B. Gitu ya. Ini bentuk geometrik persegi. Ini yang paling simple, paling gampang untuk rumus-rumusnya. Jadi lebar dasar itu B yang dilambangkan B kecil. Ini dia lebar dasar. Jadi dari sini ke sini ya. Terus lebar puncak itu B besar di sini karena dia persegi maka nilainya sama. B besar sama B kecil. Terus kedalaman air H di sini standar ya kalau luas penampang persegi. Selanjutnya luas penampang basah. Nah, luas penampang basah A sama dengan B kali H. Jadi luas penampang yang basahnya itu yang ini. Nih, ya. Nih, yang saya ini kasih merah-merah. Nah, B kali H. Terus keliling basah penampang. Nah, keliling basah penampang. Keliling berarti yang ini tambah ini kan. Ya kan? Keliling itu kan berarti kalau kayak gini yang basah kan atas kan nggak ada penampangnya, nggak ada bangunan salurannya. Jadi yang dimaksud di keliling ini adalah yang ini tambah ini tambah ini. Nah, maka rumusnya B plus 2H. Ini kan H juga. Jadi ini tambah ini ya 2H plus B atau B plus 2H. Ini ya. Jadi jari hidraulik penampang R sama dengan A per P. Tadian dibilangnya rasio luas basah dibagi dengan keliling basah A per P. Terus untuk kedalaman hidraulik itu luas basah dibagi dengan lebar puncak. Gampang kalau ini. Luas penampang persegi. Jadi rumus-rumus ini nanti itu dia akan kepake saat kita menghitung kecepatan aliran fluida di saluran terbuka ini gitu. Nah, nanti ada kan rumusnya kecepatan itu kan debit per luas penampang. Nah, luas penampangnya kalian bisa cari dari sini. Kurang lebih gitu nanti penerapannya. Nah, sekarang kita masuk ke trapesium, luas penampang trapesium. Lebar dasar jelas B, lebar puncak B besar ini. Terus kedalaman air juga masih sama H. Nah, luas penampang basahnya, luas penampang basah kan berarti ini tambah ini tambah ini. Nah, itu dia sudah rumuskan seperti ini. Nah, ini dapatnya dari mana? Oh ya, B besar yang ini ya, B puncak ini dia lebar puncak ini dia tidak sama dengan yang tadi. Kalau tadi persegi kan, B besarnya ini nilainya sama dengan B kecil kan. Tapi kalau yang di trapesium ini rumusnya adalah B plus 2MH. M ini adalah kemiringan ya. M ini adalah kemiringan ini. Jadi semakin
dia miring, jadi semakin dia miring, dia akan semakin lebar gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi semakin dia miring gini bentuknya, maka dia semakin lebar. Gini kan, kalau dia bikin miring gini kan dia semakin lebar. Jadi M ini kita tentukannya berdasarkan sudut. Nah, ini kan dia sudutnya ini membentuk 45 derajat, ya kan? Kalau di sini dibusurkan kan dia 45 derajat tuh kayak gini kan bentuknya. Kayak gini. Duh, kok nggak bisa lurus ya gambarnya. Nah, inilah ya pokoknya ya. Ini 45 derajat sudutnya. Nah, ketika dia kemiringan dindingnya ini 45 derajat seperti ini, ya. Ini kan 45 derajat. Kalau gini kan 90 dia ya. Kalau misalnya persegi tadi kan dia 90. Tapi ini kan miring trapesium. Jadi ini miringnya kan kita kalau busurkan ya, kita cari di busur ini 45 miringnya. Nah, 45 derajat itu kalau dipersenkan kemiringannya, itu setara dengan ini ya, 45 derajat, ini nampak ya, 45 derajat, itu setara dengan 100% kemiringannya. Nah, 100% itu berapa? 1 kan? Nah, di sini berarti M-nya itu nilainya adalah 1. Bisa dipahami ya? Jadi ketika dia bentuknya trapesium miring 45 derajat seperti ini, dia M-nya adalah 1. Ini nanti kalian masukkan ke rumus ini di otomatis kalau sudutnya 45, M-nya ini 1. Oke, sekarang kalau saya pengen merubah dari yang miringnya kayak begini, saya mau rubah menjadi seperti ini. Yang bukan putus-putus ya. Kalau yang putus-putus kan tadi yang awal, kalau yang ini yang bukan putus-putus. Gimana tuh kalau kayak gini? Kalau tadi yang seperti ini, M-nya 1, ya kan? Trapesium yang kayak gini, M-nya 1. Kira-kira kalau kayak gini, M-nya lebih kecil atau lebih besar? Nah, M sama luas penampang tuh kan berbanding lurus. Jadi ketika luas penampang besar, M-nya juga besar. Kalian kalau lihat ini sama ini luas penampangnya besar mana? Ini kan sempit ya. Kalau ini dia lebar. Berarti luas penampangnya kan lebar yang ini. Artinya M-nya lebih besar ini. Nah, tadi M-nya ini kan 1. Kalau ini kira-kira berapa? Ya, pasti kurang dari 1. Berapa tuh? Caranya gimana? Caranya kita tinggal lihat dulu sudut ini tuh berapa. Kalau sudut ini tadi kan 45, ya kan? Kalau ini kira-kira misal 20. Nah, kita lihat tinggal nih, 20 nih 36%. Berarti 36% tuh 36 per 100. Berarti 0,36. Berarti nilai M-nya 0,36. Bisa dipahami ya? Mencari nilai M-nya. Oke, mencari nilai M udah tahu tadi sampai di luas penambang basah ya. Sekarang luas keliling basah rumusnya B. Jadi luas keliling, bukan luas. Keliling basah penambang itu dilambangkan P, dan cara nyarinya tuh sebenarnya ini, tambah ini, tambah ini. Kalau kalian mau, kalian nggak perlu tahu ya, ini dapatnya dari persamaan apa gitu, nanti terlalu panjang. Jadi di sini udah seperti ini, kalian ikutin aja. Yang jelas kalian tahu M-nya itu cara mendapatkannya gimana, H-nya itu apa, B-nya itu apa, kalian paham itu gitu ya. Kalau mau dirumuskan, turunkan tuh sebenarnya dari rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras tuh, ya saya singgung sedikit nggak apa-apa ya berarti ya. Rumus Pythagoras tuh ketika ada segitiga, ini kan segitiga ya kalau kita tarik. Nah, kita mau cari ininya berapa, itu pakai rumus Pythagoras kan. Ini X, ini Y misalnya, berarti kan, atau ini ya, pakai ini ya. Ini 1, ini M, berarti kan
Kalau nyari yang tanda tanya ini, dia sama dengan 1 kuadrat plus M kuadrat. Nah, sebenarnya rumus keliling itu dia dapatnya dari persamaan Pythagoras. Ini tambah ini tambah ini. Dapatnya ini. B kan ini. Tambah ini 2 kali H kali 1 plus M kuadrat. H itu ya gitulah ya, pokoknya dari turunan rumus Pythagoras. Nanti terlalu panjang. Terus R-nya jari-jari hidrolik itu A per P. Cara mendapatkan jari-jari hidrolik itu A per P. Terus kedalaman hidrolik, kedalaman air ya, kedalaman air. Kalau jari-jari itu berarti R-nya, lambangnya R. Kalau di lingkaran kan jari-jari enak ya, tinggal setengah diameter. Nah, kalau di trapesium ini nggak bisa kayak gitu. Jari-jari hidroliknya harus dicari dulu. A-nya berapa, P-nya berapa, dan ini tergantung dari bentuk si geometri penampangnya. Kedalaman A per B, sama ya. Kalau luas penampang segitiga, itu seperti ini rumusnya. Tidak perlu kalian hafal, kalian nanti bisa buka catatan atau buka ini ya, slide kalau misalnya ujian nanti. Yang penting kalian yang harus dipahami di sini ya ini penggunaan rumus-rumus ini itu seperti apa nantinya. Oke, sekarang kalau luas penampangnya ini adalah bentuk lingkaran. Nah, kalau bentuk lingkaran ini, karena ini saluran terbuka, pasti dia diameternya ini, salurannya ini tidak penuh isinya oleh air. Jadi airnya itu pasti ada batasannya, nggak sampai di sini, tapi misalnya di sini gitu ya. Misalnya di sini. Nah, kita tarik nih, kenapa ada theta di sini? Karena kita sudut yang terbentuk ini dari tengah-tengah ini kita tarik garis bantu, tengah-tengah ini kita tarik garis bantu vertikal sama horizontal. Nanti rumusnya soalnya kita pakai theta-thetaan. Nah, jadi B sama dengan sin theta per 2 kali D. D-nya adalah diameter. Nah, theta ini tergantung dari tinggi muka airnya, dari titik pusatnya ini. Nah, ketika dia tinggi muka airnya di sini dan dia ditarik garis ke arah titik pusatnya, maka sudut yang terbentuk inilah yang dipakai untuk tetanya. Berapa berarti sudut yang terbentuk? Nah, kalau kayak gini nggak pakai yang ini, cuman dari putus-putus ini ke sini, ini adalah 180. Tapi kalau misalnya ada sedikit ini sama sedikit ini, berarti lebih dari 180 dong sudutnya, tumpul ya. Nah, kalau lebih dari, jadi pokoknya ini dihitung dulu berapa sudutnya. Kalian bisa kan menggunakan busur saat menghitung nanti, atau misalnya ini saya ketahui ya, ini diketahui misalnya 10, ini 10, sini 10, sini 10, berarti berapa? Atau ini 20, ini 20 lah ya, bukan 10 kayaknya, ini 20, ini 20, berarti 40. 40, ini 20, ini 20. 20 plus 180 plus 20 lagi, berarti sekitar 220. 20 plus 180, 200 plus 20 lagi 220 gitu ya. Tetanya adalah 220 derajat. Kalau misalnya saya punya kayak gini lingkaran luas penampangnya, terus muka airnya itu pas di perpotongan garis tengah-tengahnya itu ya. Jadi di sini berarti sudut yang terbentuk 180. Ya kan? Nah, sudut ini kalau kita radiankan, dia besarnya itu 180 derajat itu setara dengan 3,14 ini ya. Tapi kalau kita nggak mau radiankan juga nggak masalah. Kita pakai sin theta per 2 D.
Jadi kalau tetanya nggak diganti dalam radian, kita pakai teta sudut. Jadi kalau ini 220 misalnya ya, dan B-nya berarti sama dengan sin 220 bagi 2 berarti sin 110 ya, 220 bagi 2 kan 110 kali D. Nah, sekarang kalau ini kan dia sudutnya 180, kalau ini 220, ini 180. Nah, kalau sin 180 bagi 2, 180 bagi sin 180 bagi 2, 180 bagi 2 kan 90, sin 90 kan 1. Berarti 1 kali D, hasilnya D. Nah, maka kalau misalnya di yang kasus ini, yang tinggi muka airnya itu setengah lingkaran, maka B-nya ini dia setara dengan nilai D-nya, diameter, ya kan? D-nya ini diameter. Nah, semoga bisa dimengerti ya. Kalau 180 kan dia berarti emang lebarnya D. Tapi kalau nggak 180 ya, misalnya di sini, semakin di sini, dia semakin kecil nilai B lebar puncaknya ini. Karena sin-nya ini semakin dia dipengaruhi oleh sudut. Ya. Nah, coba latihan soal. NIM 1 kalian cari B ini, misal D-nya ini diketahui, oh nggak usah, berarti cari aja sin 180 kan tadi udah. Nah, yang NIM 1 sin 200, NIM 2 sin 220, NIM 3 240, NIM 4 280. Nah, coba ya latihan sendiri. Hitung pakai kalkulator. Sin sudut kalian tadi per 2 dikali dengan D, itu ketemunya berapa D. Nanti kalau min, tadi saya coba hasilnya min, nggak apa-apa, min 0,3 D misalnya. Berarti dia besarnya adalah 0,3 dari D ini. Gitu ya. Terus kedalaman air H, ini luas penampang basah, rumusnya ini, keliling basah, rumusnya ini, luas penampang basah berarti ini ya, luas ini. Kalau kalau keliling penampang basah berarti ini. Nah, nanti jari-jari hidrolik sama kedalaman hidrolik ini ada nanti untuk menghitung pakai rumus kecepatan, mencari kecepatan distribusi pakai rumus empiris. Oh iya, saya kelupaan tadi. Jadi ini kenapa ini bisa dipakai radian, bisa enggak? Nah, penggunaannya kalau kita mau pakai radian itu kalau misalnya ini theta aja, kayak gini, berdiri sendiri. Nggak ada sin, nggak ada cos, nggak ada tan ya. Ini kan kalau pakai yang ada sinnya ini pakai derajat, 180 derajat atau 220 derajat tadi. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya theta sendiri gini, kalian tinggal ganti aja kalkulator. 180 derajat itu berapa radian? Ternyata 3,14 kalau dikalkulatorkan. Nah, ini berarti 3,14 min sin 180. Sin 180 berapa? 0 kan? Berarti 3,14 min 0 berarti gitu ya. Nah, nanti tinggal nih kalau yang ini berarti 220 tuh. Berarti ini 220 kalian radiankan, terus min sin 220 berapa gitu. Misalnya hasilnya min juga, berarti jadi plus dong. Min ketemu min kan jadi plus ya. Sin 220. Nah, sekarang kalau misalnya luas penampangnya parabola. Kayak gini. Parabola, bukan segitiga ya, parabola. Ada yang agak tumpul. Nah, kalian bisa gunakan rumus ini.
Nah, kira-kira ini lambang-lambangnya sudah mudah dipahami ya ini dibanding yang tadi ada theta, ada M ya. Di sini hanya B, terus A, H dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kalian lebar puncak itu ternyata rumusnya 3A per 2H, berarti kalian harus nyari A dulu. Ya. Nah, A ini kan rumusnya 2/3 B kali ya, dibolak-balik aja sebenarnya ya. Tinggal nanti di soal diketahuinya apa. Oke? Nah, ini kalau kalian kemarin di saluran tertutup kan kita juga belajar tentang hukum atau persamaan kontinuitas. Di sini juga ada nih. Dan sama aja ya. A kali V sama dengan Q. Artinya V sama dengan Q per A. Nah, A-nya berapa gitu. Q-nya berapa? Nah, tapi kalau misalnya di saluran terbuka kayak tadi itu kayaknya cukup susah ya. Kalian harus nyari satu-satu A berapa, V berapa gitu baru dapat Q-nya. Beda kalau misalnya di pipa. Di pipa kayak kemarin kan tinggal ditampung aja di ember dari keran, ya kan? Pipa kerannya ditampung ada ember gitu. Tinggal kalau debit kan berarti tinggal ember ini penuh dalam waktu berapa detik, dicatat waktunya. Jadi volume per satuan waktu terisinya air tersebut dalam ember. Nanti kapan-kapan praktek deh kalau kita ketemu ya. Tapi kalau misalnya saluran terbuka ini kalian harus nyari dulu A-nya berapa, V-nya berapa, baru bisa kita tentukan debitnya. Oke, ini kita bisa pakai rumus Manning untuk mencari V. Jadi V ini kecepatan sama dengan 1/N kali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. N-nya ini adalah angka kekasaran Manning. Ini nanti ada di tabel kayak kemarin di pipa. Pipa kan ada nilai kekasarannya atau F ya. Kalau di pipa saluran tertutup kemarin F dilambangkan. Kalau ini N. Nah, terus S-nya adalah kemiringan memanjang saluran. Berarti kalau misalnya saluran terbukanya kalian itu miring kayak gini ya. Gimana ya gambarnya ya? Gini deh, saya gambar miringnya dulu. Gini. Nah, ini tampak samping, salurannya tampak samping. Alirannya berarti ke sini ya. Nah, ini kemiringannya berapa nih? Kemiringan dapatnya dari mana? Tinggal nih ditarik garis putus-putus. Nah, kemiringannya dapatnya dari Y per X-nya. Gitu. Kalau saya punya saluran yang kayak gini, saluran gini sama saluran yang begini. Bentar. Gini. Kok gini sih? Kurang tajam. Saya pengen bikin tajam gitu loh. Jadi kalian tahu bedanya. Nah, ini saya buat putus-putus. Ini saluran saya ya. Ini kemiringannya. Nah, berarti kemiringannya lebih besar mana nih? Yang atas atau yang bawah? Yang ini atau yang ini? Ya ini toh ya. Jadi secara kasat mata aja udah kelihatan ini. Nah, tapi kalau mau tahu nilai kemiringannya, kalian bisa cari dengan Y per X-nya. Berapa Y per X-nya? Itu adalah kemiringan S ya. R-nya dari rumus tadi, jari-jari hidrolik, pakai rumus tadi ya. Oke, selanjutnya ini kalau nilai N lapisan dari beton, jadi kalau salurannya tadi bahannya beton, N-nya segini, ini nilai koefisien kekasaran Manning tadi ya, yang N.
Kalau batu bata segini, yang paling kasar apa nih? Yang paling kasar. Yang paling kasar lapisan batu kosong 0,023 sampai 0,036. Yang tertinggi kedua, terkasar kedua adalah lapisan tanah. Ya. Yang paling halus lapisan plesteran sama lapisan beton. Ya sih ya. Kalian bisa ngerasain kan batu sama plesteran atau tanah sama plesteran kan lebih kasar tanah ya, plesteran kan halus di semen gitu. Oke, ini freeboard itu saya bingung menjelaskan nih karena tiba-tiba dia masuk freeboard. Jadi kalau salurannya itu kayak lingkaran misalnya ya, airnya di sini. Nah, freeboard itu yang free, yang nggak ada airnya. Ini namanya freeboard. Kalau persegi berarti freeboardnya yang ini gitu. Nah, freeboard ini biasanya dipakai kalau kalian nanti mendesain suatu bangunan atau unit kolam air atau unit pengolahan air gitu. Freeboard ini sengaja diberi ya space supaya airnya itu nggak meluber gitu loh. Airnya itu ada apa ya? Ada bangunannya ini nggak didesain yang benar-benar full gitu. Jadi harus ada pengosongan gitu freeboardnya ini. Nah, nanti kalau misalnya nih dari hasil perhitungan tadi, kan kalian udah dapet ya debitnya, debit yang Q sama dengan A kali V. Nah, kalian udah dapet debitnya, kalian baru bisa nih tentukan freeboardnya. Kalian berdasarkan si debit tadi. Kalau debitnya kurang dari 0,75 meter kubik per sekon, berarti kalian pakai berapa freeboardnya? Freeboardnya pakai 0,45 meter. Jadi di sini kalian harus kosongkan sekitar 0,45 meter. Gitu ya. Oke, sekian dulu kuliah minggu ini. Minggu depan saya akan melanjutkan tentang distribusi kecepatan juga sama distribusi tekanan, tapi nanti di distribusi kecepatan akan ada pengukuran kecepatan tapi pakai sampling di lapangan. Jadi nggak pakai rumus-rumus gitu ya, lebih simple nanti. Lebih enak, tapi rumus-rumus ini juga perlu karena rumus inilah yang nantinya dipakai buat mendesain. Tapi kalau misalnya nih si sungainya udah ada, si salurannya udah ada air juga. Nah, itu baru bisa nih pakai yang metode sampling tadi. Metode sampling kecepatan. Tapi kalau misalnya airnya belum ada ya, kalian mau mendesain salurannya ya berarti harus tahu dulu kecepatannya berapa, A-nya berapa ya, yang mau didesain sesuai dengan debit yang ada. Contohnya debit yang ada tuh apa? Kalian nih, misalnya nih, mendesain saluran drainase gitu. Saluran drainase itu kan saluran terbuka. Nah, saluran terbuka ini, si drainase ini kan mendapat debit dari mana? Debit dari air hujan toh, karena drainase adalah tampungan air hujan. Nah, kalian tahu nih data debit curah hujannya, debit curah hujannya ternyata segini meter kubik per sekon. Nah, nanti kalian desain tuh bangunan salurannya. Nah, kalau kayak gitu ceritanya kalian nggak bisa tuh pakai yang metode sampling. Kalian nanti pakainya ya metode rumus yang tadi, Manning, terus besok lagi ada nih, nanti saya kasih metode rumus yang lain ya. Jadi saluran terbuka ini intinya nanti bekal kalian untuk belajar di sistem drainase, terus PB PAM, ya perencanaan bangunan pengolah air minum, terus perencanaan bangunan pengolah air limbah karena dia desainnya adalah kolam-kolam unit-unit pengolahan gitu. Oke ya, semangat semua ya, bisa, semua pasti bisa. Asal kita mau belajar, asal kita mau usaha. Fokus ya. Terima kasih.